Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama akan memulai ibadah awal semester pertama pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing bisa berkenan bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita dalam ibadah awal semester pertama pada pagi hari ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kasih setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Namun Allah yang senantiasa memberkati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Turunlah atas kita semua berkat, damai sejahtera dan sukacita selama kita beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan untuk ibadah awal semester pertama pada pagi hari ini, mengurapi hamba-Hamba-Mu yang melayani semuanya ya Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya kita semuanya hari ini? Pastinya sehat semua. Dalam nama Yesus kita semuanya sehat. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan sebelum kita memulai tahun ajaran baru. Nah, KBTK SD Wujud Kasih. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan bahwa dalam segala perkara, kondisi apapun Tuhan yang terjadi, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Rencananya pasti rencana yang terbaik. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya
Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya, biarlah nama Tuhan yang dipuji. Tidak ada nama lain, hanya nama Tuhan Yesus. Oke, setuju ya? Tepuk tangan bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
orang tua, dari sekolah Wujud Kasih atau di bawah Yayasan Mercusuar Kasih. Saya bersyukur kalau pagi ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Ya. Bapak Ibu, tema yang saya pilih untuk kesempatan kali ini adalah Yesus peduli. Tuhan Yesus yang sangat peduli terhadap hidup kita pribadi lepas pribadi. Tetapi seringkali kalau kita cermati ya Bapak Ibu ya, dalam hidup kita memang ada banyak hal yang membuat kita bisa tertawa begitu ya, bersukacita, banyak hal yang membuat kita bisa sangat bergembira. Mungkin itu keberhasilan studi anak-anak, mungkin itu keberhasilan usaha kita, mungkin karena Tuhan menjawab banyak doa kita, itu membuat kita berbahagia, membuat kita tertawa, begitu ceria begitu ya. Tapi lihat sisi gambar satunya, seringkali juga ada duka, ada kejadian-kejadian yang membuat kita itu terpaksa menitikkan air mata. Begitu sedih hati kita itu. Membuat kita mau tidak mau harus datang kepada Tuhan dan terus bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Pertanyaan saya adalah mana yang lebih banyak di dalam hidup kita ini? Apakah banyak yang membuat kita tertawa atau lebih banyak yang membuat kita sedih, Bapak Ibu? Kalau kita lihat saat ini ya Bapak Ibu, di dalam pandemi yang Semarang dan Ungaran juga ini meningkat cukup banyak begitu ya, sehingga pemerintah harus memberlakukan PPKM darurat COVID. Wah, ini membuat kita mungkin lebih banyak berduka atau lebih banyak berpikir kenapa begini, kenapa begitu ya. Kalau Tuhan pernah berkata bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, tapi rasanya kekuatan kita sudah habis ini di sini. Rasanya hidup kita sudah begitu berat, begitu sulit begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa. Saya dan Bapak Ibu sudah berdoa. Tetapi kenapa ya kok masih begini? Nah, ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Tapi sebelum lebih jauh kita mendengar firman Tuhan, mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami bersama pagi hari ini boleh bertemu, entah di dalam kondisi apapun, tapi kami tetap percaya Tuhan yang sangat peduli dengan hidup kami. Kami ingin bersama merenungkan sebagian firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong apa yang kami renungkan, sungguh-sungguh memberi kekuatan di dalam hidup kami, melewati hari-hari yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman Tuhan ini seperti benih yang baik, yang sungguh ditanam di hati kami masing-masing seperti tanah yang subur, sehingga firman Tuhan itu berkembang, berbuah-buah, berhasil membuat berkat bagi kami dan juga bagi orang di sekitar kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu. Tuntutan pandemi COVID ya saat ini itu memunculkan banyak masalah dalam hidup kita. Betul? Ini yang pertama saya sebut masalah kesehatan. Kesehatan itu menjadi begitu penting bagi setiap orang. Bapak Ibu tahu saat ini kita mencari oksigen sulit, mencari obat sulit, andai kata ada harganya begitu mahal, sampai-sampai tidak masuk akal, pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa, kita mungkin baru flu sedikit, kita sudah paranoid, apa saya kena COVID dan sebagainya. Ya, ini begitu penting dan begitu mahal, seolah-olah kadang kita sampai ngomong, orang yang nggak punya duit nggak boleh sakit, karena kalau sakit bingung setengah mati, bukan hanya cari rumah sakitnya sulit, bukan hanya itu, tetapi kita juga nggak punya cukup dana untuk membeli obat. Bapak Ibu, masalah ini membuat hati kita seringkali susah. Masalah ini membuat air mata di dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu? Masalah apa lagi yang muncul di dalam hidup kita? Masalah ini Bapak Ibu, masalah pekerjaan. Ada yang diliburkan sementara, tapi tidak sedikit juga yang di PHK. Ada yang terpaksa usaha sendiri pun harus berhenti. Pekerjaan menjadi masalah yang penting di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Hidup saya dan hidup Bapak Ibu. Wah, ini pekerjaan sepi, rezeki rasanya sepi, di mana-mana orang merasa susah, ya mau ganti jalur
Nggak mungkin kondisinya seperti ini. Mau ganti model atau mau ganti pekerjaan, nggak mudah untuk mendapatkan. Kalau pegawai, kita sebagai pegawai terima gaji bulanan, sekarang hanya terima 50% mungkin, atau sekian persen. Aduh, begitu berat. Ini masalah kedua yang membuat saya dan Bapak Ibu juga menjadi begitu sulit di dalam hidup ini. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah muncul. Masalah kesehatan masih ada di dalam hidup kita, masalah pekerjaan sudah muncul. Masalah pekerjaan belum selesai, muncul lagi masalah yang ketiga, Bapak Ibu. Masalah bahan pangan. Ya. Sulit kita mendapat atau harganya mungkin mahal. Ya, wah, ini menjadi gimana ya saya hidup ini kok begitu berat begitu. Atau saya saja yang mengalami, Bapak Ibu mungkin tidak begitu ya. Saya percaya ini menjadi masalah bagi semua orang, termasuk kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, kalau di dalam Mazmur pasal 34 itu menyebutkan bahwa takkan berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Mungkin di dalam benak kita, kenyataannya saya kurang, Bapak, Mas. Kenyataannya saya sekarang sulit, Bapak. Nah, ini yang akan kita bahas pagi ini. Apakah Tuhan memang masih peduli dengan hidup kita? Masalah yang ekonomi, masalah pekerjaan, masalah bahan pangan belum selesai, ini muncul masalah yang keempat, masalah relasi. Relasi antara suami istri menjadi kurang bagus, terlalu banyak di rumah, anak-anak menjadi juga begitu mudah tersinggung. Relasi antara teman kerja, begitu saling mencurigai. Wah, ini menjadi satu hal yang kadang menjadi sumber masalah, betul, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Dan kalau kita perhatikan di dalam Matius 24, pada akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka merasa cocok, kita merasa cocok, kita jalan sama. Kita tidak cocok, ya sudah, kita jalan sendiri-sendiri. Bapak Ibu, begitu banyak yang membuat kita ini menjadi bertanya-tanya, di mana Tuhan? Ya, di mana Tuhan? Kok Tuhan rasanya diam saja? Apakah Tuhan itu masih peduli terhadap hidup saya? Apakah Tuhan masih memperhatikan saya? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Kok Tuhan diam saja? Saya sudah berdoa, saya sudah melakukan semuanya, kok belum ada jawaban? Mari bersama dengan saya pagi ini kita membaca firman Tuhan dari Markus, Bapak Ibu. Markus pasalnya yang ke-6, ya, ayat ke-45 sampai 52. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Kata sesudah itu, sesudah apa? Sesudah kejadian mukjizat Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ya. Ia menyuruh orang banyak pulang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, setelah Tuhan Yesus berpisah dari murid-murid dan dari orang banyak, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Bapak Ibu, ini satu keteladanan yang luar biasa dari Tuhan kita. Di tengah kesibukan yang luar biasa, Tuhan punya waktu khusus untuk bersama dengan Bapaknya. Dia punya waktu khusus, Tuhan punya waktu khusus untuk berdoa. Bagaimana dengan kita? Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di sana, di atas bukit. Ya, sendirian di darat, di atas bukit. Ketika ia melihat betapa payahnya murid-muridnya, mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Tuhan Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat, ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, murid-murid mengira bahwa Tuhan Yesus adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ulang, tenanglah, aku ini, Tuhanmu, aku ini, jangan takut.
Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekit. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu, jadi jelas setelah kejadian mujizat 5 roti 2 ikan yang dimakan oleh 5.000 laki-laki saja, belum termasuk wanita dan anak-anak, murid-murid waktu itu diminta memberi makan karena hari sudah mulai gelap. Setelah itu murid-murid diminta pergi ke Betsaida, menyeberangi Danau Galilea, atau sering juga disebut Danau Genesaret, atau Laut Tiberias. Ya. Lalu orang banyak itu disuruh pulang. Bapak Ibu, seberapa besar danau ini? Kenapa sering juga disebut Laut Tiberias? Saya mencoba mencari ukurannya. Ukuran danau ini kira-kira 13 kali 21 kilo. Saya membayangkan kalau dari tempat saya di Semarang ini, 13 itu sampai Jatingaleh. Ya. Kalau 21 kilo ya kira-kira sampai Ungaran. Jadi bayangkan danau ini begitu besar, ya, dan dikelilingi bukit-bukit, Bapak Ibu. Kedalaman airnya 43 meter, jadi tidak mungkin ada yang bisa berenang di danau itu, karena dalamnya 43 meter. Ya, airnya tawar, kira-kira 211 meter di bawah permukaan air laut danau ini. Danau ini begitu besar, dikelilingi oleh bukit-bukit, ya, dan danau ini menjadi sumber kehidupan karena airnya tawar untuk penduduk atau kota-kota, wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, setelah murid-muridnya bertolak ke seberang, ya, Yesus berdoa, ya, Bapak Ibu, apa yang tadi kita baca? Kira-kira jam 3, ya, terjadilah angin sakal. Angin yang membuat para murid ini di dalam perahu begitu sulit mendayung, walaupun dia punya pengalaman mendayung sebagai nelayan, dia tidak bisa menguasai perahunya lagi. Mereka kebingungan. Itu kira-kira jam 3. Agak fajar gitu ya. Dan kalau kita perhatikan ayat 48, dikatakan ketika ia melihat, ketika Tuhan Yesus melihat. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus di atas bukit, murid-murid di danau, tetapi Tuhan melihat. Pelajaran bagi kita apa, Bapak Ibu? 1, waktu kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, ini kan murid-murid diperintah Tuhan untuk ke Betsaida. Bapak Ibu, bukan berarti semua akan mulus. Waktu kita menjalankan semua yang Tuhan mau, Tuhan tidak berkata bahwa semua akan mulus. Buktinya diterjang oleh angin sakal. Tetapi Yesus bukan diam saja. Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus melihat. Kalau kira-kira itu ada di tengah danau, saya berpikir kalau tadi 13 kilo, mungkin sekitar 5 kilometer di tengah-tengah danau. Maka benar-benar seperti di tengah lautan. Ya, Bapak. Tetapi Tuhan melihat, Bapak Ibu. Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat apa yang terjadi di dalam kejadian angin sakal itu. Kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu. Begitu saya dan Bapak Ibu menghadapi masalah kesehatan, saya menghadapi masalah ekonomi, saya menghadapi masalah makanan, panganan, saya menghadapi masalah pekerjaan, saya menghadapi masalah relasi. Tuhan diam saja? Tidak. Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan setiap kita. Masih percaya Bapak Ibu Tuhan memperhatikan? Jelas ini Tuhan melihat. Kesulitan-kesulitan apapun yang kita hadapi, Tuhan melihat. Bapak Ibu, bulan kemarin saya terkena COVID, terpapar COVID. Walaupun kita prokes ketat, di sekolah juga prokes ketat, saya tidak tahu dari mana, tapi saya terpapar COVID bersama dengan seluruh keluarga. Anak menantu saya juga terpapar COVID. Bapak Ibu, anak menantu saya tinggal di rumah yang berbeda. Saya punya 2 cucu, yang satu waktu itu masih 3 minggu, yang satu umur 2 tahun. Kami ambil cucunya, tapi akhirnya kami semua kena, akhirnya kami bersatu. Berat Bapak Ibu, hati ini susah, dan sempat anak saya yang besar membutuhkan oksigen. Sulit kita mencari, tapi waktu itu belum sesulit sekarang mencari oksigen. Tapi kita harus berpacu dengan waktu mencari oksigen dan macam-macam. Saya berdoa, Tuhan, tolong bebaskan cucu saya, supaya cucu saya yang kecil ini juga jangan terpapar COVID, karena dia harus minum ASI.
Apakah Tuhan langsung jawab dengan suara yang saya dengar dari telinga? Tidak. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan saya. Tuhan Yesus melihat. Bapak Ibu, apapun yang menjadi masalah kita saat ini, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Apakah Tuhan hanya melihat saja, Bapak Ibu? Enggak. Apa yang kita perhatikan dari bacaan ini? Bagian B, 48 bagian B. Tuhan setelah melihat muridnya begitu sulit, dia datang. Dia berjalan di atas air, menolong. Dia datang menghampiri murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu, waktu kita sulit, waktu kita berat, waktu kita berdoa, Tuhan bukan hanya melihat kita dari surga, bukan hanya Tuhan melihat kita dari satu tempat lalu melihat, oh kamu sulit ya, tapi Tuhan datang menolong. Ini Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan datang menolong. Perhatikan cara Tuhan datang. Tuhan bisa nggak Bapak Ibu datang tiba-tiba hilang dari atas bukit itu, lalu tiba-tiba ada di tengah perahu, murid-murid? Bisa. Apa yang tidak bisa Tuhan kita buat? Betul? Tetapi Tuhan datang dengan caranya yang ajaib, berjalan di atas air. Nah, kita tahu, kita pernah sekolah, Bapak Ibu, ya toh. Tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air, berat jenisnya lebih dari satu, harus tenggelam. Tapi Tuhan datang, berjalan di atas air, dan di atas gelombang angin sakal yang begitu besar. Menunjukkan kuasanya itu mengatasi semua masalah kita. Bapak Ibu, pada waktu Tuhan datang, Tuhan mau menolong kita. Biarkan cara Tuhan. Tidak usah kita atur caranya sesuai ini ya Tuhan, nanti begini ya Tuhan, tolong berkati saya begini ya, tolong berkati saya kesehatan begini ya. Terserah Tuhan caranya Tuhan menolong. Bapak Ibu, kuasa Tuhan di atas semua di dunia ini. Kita tidak perlu paksa Tuhan, ya caranya bagaimana. Saya lanjut kesaksian hidup. Pada waktu saya sekeluarga terpapar COVID, saya butuh biaya karena saya tidak berobat di isolasi. Saya melakukan isolasi mandiri. Saya butuh biaya untuk membeli obat, dan itu tidak murah, betul Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memberi semua, menyediakan semua sebelum saya keluarkan uangnya. Itu cara Tuhan menyediakan. Saya sungguh-sungguh mengalami mukjizat yang luar biasa. Saya sungguh-sungguh mengalami mukjizat yang luar biasa. Bukan hanya saya sembuh demikian cepat, bukan hanya keluarga saya disembuhkan, tapi cucu saya yang 2 pun tidak terpapar COVID, walaupun dikelilingi 6 orang yang terpapar COVID. Biarkan cara Tuhan bekerja. Kita tidak usah, Tuhan nanti caranya begini ya, berkati pekerjaan saya supaya saya bisa begini, begitu. Biarkan cara Tuhan. Dan saya ingin sampaikan Bapak Ibu, pada waktu Tuhan izinkan kejadian-kejadian menimpa hidup saya dan Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah relasi, itu ada di dalam hidup kita. Tuhan sediakan satu paket. Sediakan apa? Jalan keluarnya. Karena Tuhan akan datang menolong. Ya. Mari kita lihat yang ketiga. Apa yang Tuhan lakukan? Setelah Tuhan datang menolong, Tuhan tinggal di atas perahu itu. Tuhan Yesus naik ke dalam perahu kita. Betul? Perhatikan di ayat 51. Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus datang, berjalan di atas air, apakah angin sakal sudah selesai? Belum. Anginnya masih besar, masih berkecamuk begitu ya. Gelombangnya masih tinggi. Kapan angin itu menjadi tenang? Pada waktu Yesus masuk ke dalam perahu. Betul? Mari saya ulang bacaan ayat 51-nya ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, bagi kita sekalian. Lalu Yesus naik ke perahu dan mendapatkan mereka. Dan angin pun redalah. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke dalam perahu, anginnya belum reda, Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kita mengalami kecamuk masalah yang begitu banyak, mari kita persilahkan Tuhan Yesus yang melihat itu, yang datang kepada kita persilahkan dia tinggal di dalam perahu kehidupan kita. Kita persilahkan Tuhan masuk di dalam perahu kehidupan kita. Dengan itu, angin menjadi reda, angin menjadi tenang, gelombang menjadi tenang. Kita jangan biarkan Tuhan Yesus ada di luar hati hidup kita.
Jangan biarkan Tuhan Yesus mengetuk pintu terus-terus. Mari Bapak Ibu undang, silakan Tuhan masuk di dalam hidupku. Silakan Tuhan atur hidupku. Betul Bapak Ibu? Mau kita lakukan itu? Ingin nih kehidupanmu ini mengalami yang sulit-sulit itu menjadi tenang, mengalami ketenangan, mengalami kedamaian, damai sejahtera. Pada waktu saya mengalami sakit COVID bersama seluruh anggota keluarga, Bapak Ibu, banyak orang tetap semangat ya Pak Thomas, macam-macam. Saya hanya balas, saya percaya Tuhan pegang seluruh hidup saya. Saya percaya Tuhan pegang kendali di dalam hidup saya. Dia tinggal di dalam keluarga saya. Masukkan Tuhan di dalam hatimu. Seorang teolog, Richard Baxter, tahun 1615, bicara begini, Bapak Ibu. Saya kutip ya, saya baca saja. Tuhan memperhatikan kepedihan hatimu. Ia berdiri sangat dekat dengan kamu. Apa yang kamu tidak bisa lihat, ya, Dia bisa lihat. Tuhan lihat. Dan Ia pengen tinggal di dalam hidupmu. Dia pengen mendengar, menghitung keluh kesah doa kita. Dia pengen melihat seberapa banyak air mata yang kita keluarkan. Itu yang dia tulis. Sehingga tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan pada waktu Tuhan Yesus tinggal di dalam hati. Bapak Ibu, kalau sekarang kita mengalami kebaikan hati Tuhan yang luar biasa, dengan mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Dia memberkati kita, melindungi keluarga kita, Dia memberikan apa yang kita perlu. Itu baru icip-icip. Itu bukan kebaikan Tuhan yang sesungguhnya, belum kebaikan Tuhan yang seluruhnya. Kebaikan Tuhan yang seluruhnya, karena Dia menyediakan hidup yang kekal bagi kita. Betul Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu bersama dengan saya lakukan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita? Dicatat di dalam Matius 14 ayat 33. Murid-murid itu waktu Yesus masuk ke dalam perahu menyembah Dia. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, Pak Thomas, apa cirinya bahwa Yesus ada di dalam hidup kita? Apa cirinya? Apa indikatornya bahwa Tuhan sudah masuk di dalam perahu hidup kita? Saya ingin tanya, apakah kita menyembah Dia dari sehari ke sehari? Apakah ada pujian yang kita naikkan kepada Dia di setiap hari kita? Pada waktu kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia, mulut kita memuji kebesaran Dia, kita membaca firman-Nya, kita berdoa, disitulah kita menyembah Dia. Disitulah menandakan bahwa Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Apakah kita masih punya waktu, Bapak Ibu, untuk hal ini? Apakah Bapak Ibu sekarang di dalam hal mengalami kesulitan? Kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, mungkin keluarga, kesulitan pekerjaan, kesulitan makanan, kesulitan relasi, yang bertubi-tubi seperti angin sakal. Bapak Ibu, Tuhan Yesus melihat kesulitan, bahkan sangat dekat. Tuhan Yesus melihat air mata yang kita teteskan. Tuhan Yesus melihat kepedihan hati kita. Dan Tuhan bukan hanya melihat, Tuhan datang menolong dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa, kuasanya yang mengatasi semua masalah hidup kita. Masalahnya, apakah kita mempersilahkan Tuhan datang masuk ke dalam perahu kehidupan kita? Supaya angin itu menjadi reda, supaya masalah itu menjadi selesai. Kalau Tuhan Anda persilahkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, persilahkan masuk ke dalam perahu kita. Berarti ada penyembahan terhadap Dia. Ada pujian yang kita naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu peduli terhadap hidup kami. Tuhan selalu melihat apa yang terjadi dalam hidup kami, anak-anak.
apapun kesulitan kami, apapun pekerjaan kami percaya Tuhan Engkau siap dan selalu datang menolong. Kami percaya Tuhan Engkau mau tinggal di dalam kehidupan rohani kami. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan atasi semua masalah itu. Tuhan, biarlah hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Hari-hari yang memuliakan Tuhan. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Ada tindakan kasih nyata dari kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman. Kami tetap berdoa bagi sekolah wujud kasih. Berapapun Tuhan percayakan murid. Kami percaya Tuhan terus akan mengubahkan murid-murid ini menjadi anak-anak yang boleh memuliakan Tuhan. Berdoa bagi para orang tua yang menyekolahkan anak di tempat ini. Berdoa bagi yayasan, bagi guru yang mengajar. Tuhan memberkati dan menyertai. Sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang memuliakan nama Tuhan. Segala masalah yang terjadi, Tuhan pun peduli untuk menyelesaikannya. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang kami kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi untuk kesempatan ini saya boleh sharing, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan memberkati. Kasih Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, kami mohon untuk Bapak Ibu bisa dekat dengan putra-putrinya dan boleh menumpangkan tangannya atas mereka, untuk orang-orang yang anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu semua. Saya akan berdoa di tempat ini, Bapak Ibu bisa berdoa menumpangkan tangannya di rumah masing-masing di mana Bapak Ibu berada. Bapak di surga, pada pagi hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di KBTK SD Wujud Kasih ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu kalau mereka boleh berada di tempat ini, di yayasan ini, di sekolah KBTK SD ini, semuanya karena Engkau yang mengirim mereka ya Tuhan. Sebab itu kami berdoa pada pagi hari ini, Engkau mengurapi mereka pribadi lepas pribadi. Mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas baik secara intelektual, spiritual, secara emosional ya Tuhan. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang boleh taat kepada orang tua dan kepada para guru pendidik mereka. Dan kelak mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh berguna buat bangsa dan negara, bahkan menjadi berkat buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk rancangan-Mu dalam kehidupan mereka pribadi. Rancangan pasti akan Kau genapkan ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Dan bersama dengan Engkau mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara semua, orang tua murid dan anak-anak yang saya kasihi. Puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah awal semester pada tahun pelajaran 2021-2022. Atas nama pengurus, kepala sekolah, dan seluruh staf tenaga pendidik dan kependidikan di Sekolah Wujud Kasih, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Thomas Hindrajaya yang boleh melayani pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati keluarga, pelayanan dan pekerjaan Bapak dimanapun Tuhan tempatkan. Puji Tuhan, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Berturut-turut akan disampaikan pengumuman yang pertama dari Miss Eva
sebagai Kepala Sekolah KB Wujud Kasih. Untuk pengumuman yang kedua akan disampaikan Miss Vivi sebagai Kepala Sekolah TK Wujud Kasih. Dan diakhiri dengan pengumuman Miss RC sebagai Kepala Sekolah SD Wujud Kasih Ungaran. Waktu kami persilahkan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran semester baru dengan pembelajaran yang baru. Kami juga berdoa agar orang tua dan murid-murid tetap sehat. Kami juga di sini mendidik anak-anak menjadi anak yang berkarakter, anak yang punya percaya diri dan kemandirian. Kami juga di sini mempercayakan orang tua mendidik anak-anak dan ada kerjasama dari orang tua agar mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Kami juga di sini saya sebagai pengelola KB Eva dan saya teman saya di kelas bersama Miss Helena bersama-sama mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter. Semoga dalam pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa mengajar anak-anak dan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang hebat. Dan orang tua juga menjaga kesehatan supaya anak-anak juga tetap sehat di rumah. Kami juga sebagai guru menjaga kesehatan dan di sini juga mempunyai prokes yang baik. Untuk kami di sini juga menjadi orang yang benar-benar ingin anak-anak menjadi anak-anak yang terkenal dan menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak yang bisa dipercaya dan mengenal akan Tuhan. Terima kasih anak-anak. Saya di sini merasa anak-anak menjadi anak-anak yang hebat di sini. Dan kami berterima kasih supaya orang tua tetap harus menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Papa, Mama, dan anak-anakku sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa doa awal semester sudah berjalan. Sekalipun kita mengikuti ibadah melalui online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan tetap ada dan mengurapi setiap kita. Kami ucapkan selamat datang buat para orang tua dan siswa baru, dan selamat bergabung dalam tahun ajaran 2021 ini. Kita percaya semua dalam anugerah Tuhan. Kita berdoa dan kami mohon kerjasama dari para orang tua dalam pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah, supaya terjadi kerjasama yang baik di antara orang tua, guru, dan anak-anak. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang buat semuanya, selamat mengikuti pembelajaran di tahun ajaran yang baru ini. Tetap semangat belajar, tetap tekun belajar. Nah, di TK Wujud Kasih ini ada beberapa guru. Saya sendiri, Miss Vivi, selaku kepala sekolah di TK. Kemudian ada Miss Sisil sebagai guru TKA. Kemudian ada Miss Lianti sebagai guru TKB. Ada Miss Liz sebagai asisten guru di TKB. Dan juga Miss Lili sebagai administrasi di KB dan TK Wujud Kasih. Kita bersama-sama mendidik putra-putri seperti visi sekolah kita, membentuk anak yang berkarakter ilahi, yang cerdas, sehat. Nah, kita bersama-sama bekerja sama untuk mewujudkan visi itu. Kiranya sekian dari kami. Kita berdoa supaya sampai akhir pembelajaran selesai semua bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom, selamat pagi. Kiranya Bapak Ibu sekalian saat ini dalam kondisi sehat dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftarkan anak-anaknya untuk belajar di SD Wujud Kasih. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami untuk kami dapat mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian selama belajar di SD Wujud Kasih. Dan selamat juga bagi anak-anak yang sudah naik kelas. Ya, untuk tahun pelajaran ini, tahun 2021-2022, kita akan masih menggunakan sistem daring karena kita tahu saat ini pandemi COVID-19 masih ada, sehingga kita akan melaksanakan secara daring. Ini akan menjadi
mungkin yang berbeda bagi anak-anak satu khususnya karena tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah dengan guru-guru. Tetapi kami yakin dan percaya kalau pandemi ini pasti akan berakhir. Ya, untuk yang kedua, saya akan memberikan pengumuman bagi penempatan posisi guru. Untuk guru kelas 1 akan dibimbing oleh Miss Ati. Untuk guru kelas 2 dibimbing Miss Yani. Guru kelas 3 oleh Miss Tuti. Guru kelas 4 Miss Intan. Guru kelas 5 Miss Esther. Guru kelas 6 Mr. Ronixon. Untuk info selengkapnya apa-apa yang akan disampaikan nanti bisa Bapak Ibu dapatkan melalui grup WA. Terima kasih. Demikian informasi dari SD. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pengumuman yang sudah kita dengar bersama. Terima kasih untuk Miss Eva, Miss Vivi, dan Miss RC. Biarlah apa yang disampaikan tadi boleh menjadi persiapan kita untuk masuki tahun ajaran baru. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan yang pertama oleh Bapak Yoel Elkana sebagai Ketua Tim Manajemen di Sekolah Wujud Kasih. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Fajar Kurniawan sebagai Ketua Yayasan Mercusuar Kasih. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua, secara khusus buat keluarga besar Yayasan Mercusuar Kasih, dan dalam hal ini para orang tua murid, anak didik, dan juga para guru daripada SD Wujud Kasih. Tidak terasa kita sudah kembali memulai tahun ajaran yang baru, dan saya percaya bahwa dalam setiap tahun ajaran baru tentu saja ada berkat-berkat Tuhan yang baru, ada penyertaan Tuhan yang makin luar biasa, ada tuntunan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita dan secara khusus untuk sekolah yang ada. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada seluruh keluarga besar daripada SD Wujud Kasih, mari di tahun ajaran yang baru ini kita semua memiliki hati dan hidup yang makin berfokus kepada satu pribadi yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya, dan kita tahu bahwa tidak lain dan tidak bukan, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Lewat masa pandemi yang mungkin sedang terjadi hari-hari ini, satu hal kita harus makin ingat bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan, hikmat, dan penghiburan, pewahyuan buat setiap kita, sehingga apapun yang kita lakukan, dan ketika Tuhan menyertai, maka kita akan melihat semuanya berjalan seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saya berdoa buat seluruh keluarga besar dari SD Wujud Kasih, supaya semuanya boleh makin percaya dan yakin bahwa di atas segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini ada Tuhan yang mengendalikan semuanya. Saya berdoa berkat rohani, berkat jasmani, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal, bahkan hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan terus makin dinyatakan atas seluruh keluarga besar daripada SD Wujud Kasih. Dan biarlah sepanjang setahun ke depan ini semua yang terbaik dalam hal rohani, dalam hal jasmani disediakan Tuhan. Bagi anak-anak didik yang baru, saya berpesan sejak dari masa usia muda, usia kecil, di mana sekarang kalian ada, percaya dan yakinlah bahwa kasih Tuhan itu makin nyata, dan nama Tuhan dimuliakan di atas segalanya lewat hidup kalian.
belajar dengan tekun, dan terus makin memiliki hati yang berfokus pada pribadi Tuhan, hidup dalam kesetiaan, dan minta Roh Kudus untuk memberikan kemampuan dalam setiap hal apapun yang harus dilewati. Syukur dan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam buat kita semua. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pujian dan syukur mari kita naikkan kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah-Nya. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Saat ini kita menyambut tahun ajaran baru 2021-2022. Dan kami berterima kasih kepada orang tua atas kepercayaannya kepada kami untuk memfasilitasi anak-anak dalam belajar. Di tengah musim yang tidak mudah ini, bahkan beberapa dari kita harus melalui masa yang sangat sulit atas sakit atau berpulangnya anggota keluarga, teman, atau kerabat yang kita percaya semua dalam kedaulatan dan rencananya yang sempurna. Kami berdoa agar kita semua senantiasa mencari Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan Allah sumber segalanya. Tetap semangat untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam Tuhan. Terima kasih untuk para tenaga pendidik dan tim manajemen yang ada. Kiranya Tuhan memberi kreativitas dan memimpin dalam menciptakan metode pembelajaran yang tepat dan efektif untuk masa seperti ini. Silakan orang tua untuk tidak sungkan menghubungi pihak sekolah sekiranya dirasa ada masukan atau kendala dalam proses kegiatan belajar mengajar anak demi yang terbaik untuk anak-anak kita. Akhir kata, tetap semangat belajar untuk anak-anak dan mari kita terus berharap penuh kepada Tuhan. Terus berdoa supaya Tuhan memimpin dan menyertai setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Yoel Elkana dan Bapak Fajar yang sudah memberikan sambutannya yang sangat memberkati kita. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara dalam mengikuti ibadah ini. Biarlah ibadah ini menjadi rema bagi kita untuk memasuki tahun ajaran baru dengan semangat yang baru, dengan kasih yang baru daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita pagi hari dan kita akan terima berkat rasuli yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yeremia. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa ibadah pengharapan untuk awal semester pertama pagi hari ini sudah berjalan, sudah selesai. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap hamba-hambamu yang berbagian dalam pelayanan di dalam ibadah awal semester ini, dan secara khusus kami berdoa hamba-hambamu Tuhan, Bapak Dr. Thomas MM Tuhan, yang boleh memberkati setiap kami dengan firman Tuhan yang beliau sampaikan, memberkati dalam kehidupan beliau, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dan apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita bersama-sama akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan terima segala berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang saya kasih, setelah kita menyelesaikan ibadah pengurapan awal semester pertama pada pagi hari ini, angkatlah hatimu dan pandanglah Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan berikan kau kasih karunia dan damai sejahtera, dan kau akan dibuat berhasil apapun yang kau kerjakan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan lewat apapun yang kau kerjakan, yang kau lakukan, sehingga nama Tuhan boleh dikenal di seluruh bumi ini. Dan pulanglah pada pagi hari ini dengan bawa segala berkat Tuhan
yaitu berkat kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua, dan membuat kita berhasil oleh pagi ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.